Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini yang ingin kita bahas yakni tentang semakin bagus murai batu kita semakin cepat rusak. Nah, ini ya, semakin bagus murai batunya tentu akan semakin rusak. Kayak apa detailnya? Kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, perlu dicatat ya teman-teman, semakin bagus murai batu kita maka akan semakin cepat juga rusaknya. Ini kalau tema yang kita angkat ini ya, kalau kaedah-kaedahnya nggak kita dengarkan, nggak kita buru-buru untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Jadi, untuk murai batu yang bagus ini malah biasanya cenderung cepat rusak teman-teman, kalau kita mengindahkan peraturan-peraturan yang sebagaimana mestinya. Murai batu adalah hewan yang butuh istirahat untuk, sekali dia kontes, sekali dia lomba, itu butuh jeda atau waktu istirahat yang cukup, baru bisa dia mengeluarkan materi, menekan lawan ya, mengintimidasi, terus mengakuisisi teritorial wilayahnya. Karena murai batu bagus dengan murai batu bagus ketemu di lapangan itu yang diadu mental. Mental teritorial, mental penguasa wilayah. Jadi tidak heran ketika murai batu di rumah gacor cenderung sering ngeluarin materi, begitu dibawa ke tempat lomba dia hanya pasang badan dan diam. Terkadang settingan saja itu tidaklah cukup. Mungkin untuk settingannya memang sudah pas, sudah oke. Tapi pada waktu yang bersamaan, dia yang diadu nggak cuma settingannya yang pas, melainkan di mental. Mental tadilah ya, yang menentukan siapa yang berhak untuk mengakuisisi daerah teritorial wilayahnya. Kalau murai batu yang bermental bagus, dia mampu mengintimidasi lawannya ya. Untuk mengintimidasi lawan ya itulah pemenangnya dalam melombakan burung murai batu. Jadi nggak serta-merta hanya di perawatan, nggak serta-merta hanya di settingan, terkadang mental itu juga berperan penting. Nah, untuk mental itu sendiri juga bisa dipupuk, setiap hari. Ada yang dari pengembunan, untuk menguatkan mentalnya bisa dari tenaganya juga harus disiapkan betul-betul. Nah, lantas kenapa murai batu yang bagus tadi bisa menyebabkan murai batu kita cepat rusak? Ya salah satunya karena ego dan ambisi kita untuk terus melombakan burung murai batu. Jadi kalau burung murai batu yang bagus biasanya orientasinya itu akan sering banget dilombakan. Durasi lombanya itu pasti semangat pemiliknya untuk terus melombakan, padahal itu faktor kesalahan ya ketika kita melombakan terus-terusan tanpa tahu waktu ya. Tanpa memikirkan, apa nanti dampak buruknya pada burung murai batu kita. Toh burungnya lagi oke, ya udah kita lombakan saja. Ya ini, hal-hal seperti inilah yang, mengakibatkan burung murai batu kita yang tadinya bagus malah cenderung nanti akan hilang arah atau dalam artian rusak. Burung kalau sudah rusak, yang puyeng itu pemiliknya. Saya pastikan 100% dia akan nyesal dalam hatinya, apalagi jika itu burung satu-satunya. Ya, sudah banyak banget teman-teman kita, orang di sekeliling kita, senior-senior kita yang burungnya rusak hanya karena kita nggak bisa mengontrol ego dan ambisi. Yang terjadi murai batunya ya udah malah nggak tertolong lagi. Dan kalau burung murai batu yang sudah rusak, itu susah untuk dikembalikan ke titik top performnya, ke titik on fire-nya lagi itu sangat sulit sekali, ya, sangat sulit sekali. Terus murai batu yang bagus kenapa cepat rusak ya, yang tadi sering digeber, terus nggak tahu waktu. Seharusnya murai batu itu untuk dilombakan cukup 1 bulan sekali. Sebagus apapun burung murai batunya, itu kalau teman-teman mau burung murai batunya awet.
Saya berbicara amannya saja, meskipun ada burung murai batu yang bisa sebulan 2 kali, tapi untuk amannya lebih baik sebulan sekali. Itu tentu kalau kita melombakan pun harus dalam keadaan burung murai batunya dengan kondisi on fire-nya, dalam keadaan posisi terbaiknya. Jangan sampai murai batu kotorannya encer, baunya menyengat, ya. Meskipun dia gacor, jangan sesekali melombakan burung murai batu seperti itu. Nah, itu namanya kita, nggak tahu waktu. Kalau nggak tahu waktu, ya udah cepet-cepet rusak aja itu burung. Terus kayak aji mumpung. Nah, aji mumpung tadi apa? Aji mumpung yang tadi, mumpung burungnya lagi enak ya, mumpung burungnya juara terus, mumpung burungnya nggak terkalahkan, kapan lagi? Nah, ini hal-hal kecil seperti inilah yang bisa berdampak buruk pada, masa depan burung murai batu itu sendiri. Lantas jangan pernah menggunakan aji mumpung ya. Justru karena mumpung tadi harus diistirahatkan, 1 bulan jeda nanti bisa diberangkatkan lagi. Targetnya, juara satu, selalu memenangkan di perlombaan juga tentu akan terbuka lebar. Beda cerita ketika burung yang selalu digeber terus. Nah, ini beda cerita nanti. Kalau nggak percaya ya, silahkan dicoba aja. Kapan lagi? Nah, kayak kata-kata kapan lagi, mumpung sekarang nih lagi on fire, kapan lagi bisa kayak gini? Ya udah, itu kalau burung murai batu dengan pemilik seperti itu ya cukup 1 musim aja ya, 1 musim aja udah nggak dapat lagi momen yang bagus pada burung murai batunya di waktu-waktu, yang akan datang. Karena murai batunya ya tadi, poin pentingnya ya, istirahatkan 1 bulan, pemasteran 2 burung, bergantian di 2 minggunya. Terus murai batu teman-teman juga, perlu pengondisian, perawatan harian, penambahan tenaga stamina, jangan diperlihatkan dengan burung-burung lain, itu poin penting dan pokok sekali dalam waktu 1 bulan untuk mengondisikan burung murai batu teman-teman. Nah, yang terakhir ambisi. Nah, kalau murai batu sebagus apapun, kalau ambisi kita nggak bisa kita jaga, tadi di awal sudah kita bahas sedikit ya, maka yang terjadi murai batu kita lah yang akan menjadi korbannya. Jadi jangan sampai gara-gara kita terlalu egois dan ambisi ya, untuk selalu memenangkan, untuk juara, lantas kita mengindahkan waktu murai batu kita untuk istirahat, waktu burung murai batu kita yang seharusnya memang untuk recovery tenaga, recovery factor, recovery pemasteran, malah justru kita paksa untuk lomba. Poin pentingnya ya, untuk lomba durasinya dikurangin kalau teman-teman pengen menghemat tenaganya di masa mendatang atau di masa depan nanti, agar bisa bermain panjang terus. Jangan sampai kita hanya memenangkan 1 musim tak terkalahkan, tapi apa gunanya kalau musim-musim berikutnya kita tidak bisa bersaing, tidak bisa, memenangkan kompetisi kontes tadi. Jadi akan percuma nantinya karena kita, pengennya kan manjang terus ya. Kalau teman-teman sudah berhenti di tengah jalan hanya 1 musim kan, sangat disayangkan. Murai batu bagus semakin cepat rusak. Kiranya sampai di sini dulu. Ada masukan tinggalkan di kolom komentar, kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.